adik-adik, apa kabarnya minggu ini? Kembali lagi bersama Kak Karen dan Miss Flora. Nah, hari ini kita mau sekolah minggu lagi nih. Tapi nggak asik deh kalau kakak sendirian aja nih. Nah, sebenarnya kakak punya teman baru yang kakak mau kenalin ke adik-adik semuanya. Nah, adik-adik penasaran nggak nih? Nggak penasaran? Penasaran dong adik-adik, janji ya. Kita janji dulu deh, penasaran ya adik-adik ya. Nah, kakak itu punya cara khusus untuk panggil teman kakaknya adik-adik. Jadi kakak harap nih kakak ajak adik-adik untuk sama-sama bantu Kak Karen untuk panggil teman kakak. Oke? Kita berdiri, mana adik-adik yang belum berdiri? Begini ya semuanya ya. Nah, tangannya begini ya, adik-adik ya. Kita hentakkan kaki kita 3 kali sambil berkata hu, hu, hu. Oke? Kita coba ya. 1, 2, 3. Hu, hu, hu. Wow. Oke. Udah datang nih adik-adik teman kakak. Lucu ya sebenarnya ya, warnanya ada warna pink. Kakak kenalkan diri kakak. Halo kak, apa kabarnya kak? Kabar baik. Agak serem ya adik-adik kalau warnanya pink. Kakak bisa tunjukin diri kakak? Bisa. Oke. Kakak tunjukin diri kakak dalam hitungan 3, 2, 1 ya kak. Oke. Aku, kakak, dan adik-adik semuanya akan bantu hitung 3, 2, 1, oke? Oke. Adik-adik sama-sama ya. 3, 2, 1. Shalom adik-adik. Shalom. Gimana nih adik-adik? Ketebak gak siapa? Ketebak nggak ya? Ketebak nggak adik-adik? Nah adik-adik, kenalin nama kakak, Kak Karen. Ini Kak Karen dan ada Miss Flora. Nah, udah lengkap nih adik-adik. Sekarang kita udah semangat nih. Udah panggil Kak Karen. Kita udah sama-sama hentakkan kaki kita 3 kali tadi. Harusnya adik-adik juga udah semangat ya. Nah, sebelum itu kata kakak, kita harus berdoa dulu dong. Berdoa dulu. Nah, adik-adik yang sudah berdiri, kita sama-sama lipat tangan kita, tutup mata kita sama-sama berdoa memulai ibadah kita minggu ini. Kakak ajak kita semua untuk lipat tangan. Nih, lipat tangan dan tutup mata kita. Oke, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami bisa berkumpul untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami akan memuji dan menyembah Tuhan. Engkau yang berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tahukah kalian kalau kasih Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah? Yuk adik-adik, kita sama-sama naik ke atas ya. Biarpun gunung-gunung beranjak. Dengan semangat ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku.
cerita lagi nih Kak untuk Kakak. Oh, boleh. Kita kan kalau ketemu kan kita suka cerita-cerita kan. Yuk, Ya kan? ceritakan. Oke. Nah, kemarin Kak, di rumahku tuh hujan deras sekali siang-siang gitu. Jadi dingin-dingin suasananya gitu kan. Terus pas sore, aku keluar rumah Kak. Itu udah habis hujan tuh. Nah, di luar rumahku itu ada pelangi Kak, cantik banget pelangi. Nah, terus pas malam-malamnya aku keluar rumah lagi, itu tuh banyak sekali bintang-bintang Kak, cantik banget. Wow. Tapi tahu gak sih Kak, kalau kasih Tuhan itu jauh lebih indah daripada pelangi, daripada bintang-bintang, bahkan daripada bunga-bunga di taman. Beneran. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Gitu loh Kak. Berarti lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Yeay. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Ya Roh Kudus, kami bersyukur atas kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang pimpin kami, dan kami rindu Tuhan untuk bersekutu denganmu. Datanglah Roh Kudus dan penuhilah kami. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhi
Yesus, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Biarlah pujian dan penyembahan kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang akan kami dengarkan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Kau berkati guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua kegiatan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, adik-adik yang sudah ikut memuji Tuhan dengan semangat dan sungguh-sungguh, kalian semuanya luar biasa. Nah, adik-adik, hari ini kita mau kembali sama-sama belajar firman Tuhan. Kalau adik-adik sudah siap belajar firman Tuhan, coba deh sikap duduknya yang tenang, dengarkan baik-baik, jangan jalan sana, jalan sini, tapi kita mau fokus kepada firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelumnya kakak mau tanya dulu sama adik-adik. Kalau kita sebagai umat Kristiani atau orang-orang Kristen, adik-adik ingat hari raya apa saja yang biasanya kita rayakan? Ayo, apa saja ya? Satu, pasti adik-adik ingat banget sama hari raya Natal, ya enggak? Hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Paling diingat, soalnya biasanya nuansanya hiasannya tuh bagus-bagus, mau di gereja, di mall. Terus lagunya juga, wah asik banget. Nah, kalau dulu sebelum kita ada pandemi atau ibadah online, kita selalu kumpul bersama-sama merayakan Natal dengan luar biasa, ya enggak adik-adik? Bisa-bisa juga kita bagi-bagi hadiah, mungkin sama teman-teman, sama keluarga, atau sama orang-orang yang tidak mampu. Tapi itu pun sampai sekarang tidak akan menghalangi kita tetap bersuka cita di hari Natal, ya kan? Nah, terus yang adik-adik ingat, hari raya apa lagi ya? Pasti yang paling ingat itu Paskah, kan? Paskah, hari dimana kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ada lagi ya yang adik-adik ingat, hari raya apa lagi? Bingung kali ya? Nah, sebenarnya kalau misalnya adik-adik lupa atau sudah tahu, luar biasa. Nah, ada 5 hari yang penting yang perlu kita ingat. Yang pertama, betul, itu adalah hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Itu penting banget karena juru selamat lahir di dunia. Terus kemudian yang kedua, itu hari yang biasa disebut dengan Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus. Benar, ini penting adik-adik. Dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu membuktikan betapa besar cinta Tuhan kepada saya dan kamu. Nah, untuk menebus setiap hidup kita, membebaskan kita dari semua dosa. Terus kemudian yang ketiga itu adalah hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa. Mati tapi bisa bangkit. Walaupun sudah mati, bisa hidup lagi. Itu adalah hal yang luar biasa, membuktikan bahwa itu adalah Tuhan, benar-benar Tuhan yang hidup. Kemudian yang keempat, itu adalah hari kenaikan Tuhan Yesus, yang baru saja kita rayakan 10 hari yang lalu adik-adik. Nah, hari kenaikan Tuhan Yesus ini yang membuktikan juga bahwa Tuhan kembali kepada tempatnya. Di sanalah Dia menyediakan tempat yang indah untuk kita suatu hari nanti. Surga yang tidak pernah kita tahu bagaimana bentuk dan rupanya. Tapi Tuhan menyiapkan untuk setiap kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Oke, terus yang kelima apa Kak? Yang kelima itu disebut dengan Pentakosta. Oke, mungkin adik-adik minggu lalu dan minggu lalu serta minggu lalunya lagi sudah mendengar kakak-kakak bercerita tentang Pentakosta. Nah, ini juga hari yang penting adik-adik. Kenapa? Karena Pentakosta ini disebutkan hari di mana Roh Kudus turun. Nah, Roh Kudus turun. Kenapa Roh Kudus harus turun? Benar, karena ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia ingatkan kita loh. Dia berjanji loh di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Dia berkata bahwa kalau Roh Kudus turun atas kita, kita akan menerima kuasa.
kita akan menerima kuasa dan kita akan menjadi saksi Tuhan baik di Yerusalem, di seluruh Yudea, bahkan sampai Samaria, bahkan sampai ke seluruh ujung bumi. Artinya di mana saja kita menjadi saksi Tuhan. Tapi kita nggak akan bisa menjadi saksi Tuhan kalau kita hanya berjalan sendiri. Kita perlu Roh Kudus. Makanya yang kelima ini itu merayakan namanya Pentakosta. Coba adik-adik ikut kakak sebutkan. Pentakosta. Ya, Pentakosta, hari di mana Roh Kudus turun atas setiap kita. Jadi perlu diingat adik-adik, jangan cuma Natal sama Paskah aja. Tapi ingat juga yang paling penting Roh Kudus turun atas setiap kita. Nah, sekarang kita coba baca lagi ya di dalam Kisah Para Rasul yang kedua ayat 1 sampai 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka yang mengatakannya. Adik-adik, dari ayat yang baru saja kita baca, itu di mana mereka sedang berkumpul, murid-murid Tuhan sedang berkumpul. Mereka berkumpul di suatu tempat dan waktu itu katanya apa? Tiba-tiba turunlah sesuatu, sebuah bunyi yang luar biasa. Terus habis itu ada tanda-tandanya. Nah, mungkin tadi adik-adik berpikir, Kak, Pentakosta, di mana Roh Kudus turun? Gimana kita bisa tahu Roh Kudus turun? Bentuknya seperti apa, Kak? Kan bingung, kita emang bisa lihat Roh Kudus? Katanya Roh Kudus nggak bisa dilihat. Memang betul tidak bisa dilihat. Tapi di dalam ayat yang kita baca barusan, dia menceritakan bahwa Roh Kudus itu turun dalam bentuk ada tanda, maksudnya dalam beberapa tanda. Tandanya apa? Ayo, di ayat yang kedua adik-adik baca tadi apa? Tanda angin. Ada tiupan angin. Tiba-tiba mereka merasakan ada tiupan angin. Habis itu tiba-tibanya lagi nih ada tanda yang kedua, yaitu ada lidah-lidah api di atas kepala mereka, tapi mereka tidak terbakar. Jadi bukan aduh tolong panas atau bukan. Itu hanya sebuah tanda di mana ada lidah-lidah api di atas mereka yang sedang berkumpul di situ. Kemudian yang ketiga ada lagi tandanya. Tanda yang ketiga di ayat berikutnya itu berkata apa? Mereka berbahasa lain yang awalnya mereka tidak mengerti. Mereka tiba-tiba aja ngomong gitu. Kalau ini kan kakak lagi pakai bahasa Indonesia kan, tiba-tiba mereka pakai bahasa-bahasa lain yang mungkin mungkin sebelumnya kakak nggak bisa bahasa Spanyol, tiba-tiba bisa aja Spanyol gitu kan. Atau mungkin kakak nggak bisa Korea yang cuma bisa sarai. Tapi akhirnya kakak bisa lancar banget. Mungkin seperti itu. Nah, waktu itu mereka juga tiba-tiba berbahasa lain. Nah, mereka bingung kan? Orang-orang yang lagi lihat di sana. Dulu. Mereka kan nggak bisa bahasa saya. Kok tiba-tiba saya mengerti mereka ngomong apa? Terus yang satu lagi, itu dari negara dari bahasa yang lain lagi. Kok tiba-tiba dia pakai bahasa saya juga? Ini juga. Kok tiba-tiba dia bisa bahasa ini? Pokoknya bercampur-campur bahasa. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan kehebatan mereka karena mereka harus belajar membawa kamus. Aduh, mana sempat bawa kamus lagi hari itu. Nah, dan waktu itu juga gak ada kamus kali ya. Nah, di saat itu mereka berbahasa lain. Jadi adik-adik, mungkin pada waktu itu Roh Kudus turun dalam bentuk angin, api, terus bahasa lain. Nah, apakah kita juga nih dalam bentuk apa, Kak? Kak, apakah saya tunggu Roh Kudus dengan tunggu ada api di atas? Gimana caranya? Takut juga kali ya. Atau mungkin tiba-tiba bahasa lain. Nanti kok orang pikir aku aneh lagi gitu kan. Tapi jangan takut adik-adik. Kakak tidak pernah tahu bagaimana cara Roh Kudus untuk bisa kelihatan atau adik-adik rasakan. Tapi Roh Kudus punya cara sendiri yang kakak tidak bisa rencanakan. Itu hanya caranya Roh Kudus. Mau bentuknya bahasa lain, mau bentuknya itu angin, mau bentuknya itu cahaya, mau bentuk itu mungkin kayak Tuhan Yesus waktu dibaptis kan ada bentuk apa? Merpati. Kakak tidak bisa tahu.
Tapi yang pasti adik-adik, yang kakak tahu bahwa Roh Kudus turun bukan hanya pada waktu Pentakosta yang mereka rayakan pada waktu 40 hari, 50 hari setelah Yesus bangkit. Bukan hanya waktu ada di Alkitab saja, tapi sampai hari ini Roh Kudus itu masih turun atas setiap orang-orang yang percaya. Nah, adik-adik percaya nggak kalau Tuhan Yesus itu ada? Adik-adik percaya nggak kalau Tuhan Yesus itu nyata? Kalau adik-adik percaya dan menerima Tuhan Yesus, kita akan menerima Roh Kudus-Nya. Nah, adik-adik, para murid Kristus yang mereka yang menerima pencurahan Roh Kudus, hari itu mereka tuh diubahkan. Mereka yang dulunya, ingat nggak waktu yang mereka beritakan Injil terus mereka waktu Yesus disalibkan terus ada yang kabur, ada yang sembunyi, ada yang takut gitu. Tapi hari itu mereka tidak takut lagi. Kemanapun mereka pergi, mereka berani menjadi saksi. Artinya mereka berani menceritakan tentang Tuhan Yesus, berani memberitakan Injil. Dulu itu ada orang yang gak suka Tuhan Yesus. Biasa, kayak artis, banyak netizen yang gak suka, ya kan? Nah, itu juga banyak orang yang tidak suka dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau lihat murid Kristus nih, kalau mereka udah ngomong, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, Dia adalah Mesias, mereka sangat marah, mereka tidak suka. Jadi, hari itu setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka tidak takut lagi. Kemanapun mereka pergi, mereka berpencar, mereka beritakan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati untuk Anda. Tuhan Yesus itu sudah menebus dosamu. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus menyembuhkan. Tuhan Yesus ajaib. Mereka sudah berani mengatakan itu karena sudah terbukti bahwa memang Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, dan juga terbukti bahwa ada Roh Kudus yang turun atas mereka. Jadi adik-adik, kita nih, baik kakak ataupun adik-adik yang sudah terima Roh Kudus, Kak nggak kelihatan, pokoknya percaya terima Roh Kudus, kita akan diberikan keberanian. Sekarang coba semua pegang tangannya, kepal tangannya, terus bilang gini, keberanian. Nah, ada Roh Kudus, ada keberanian. Keberanian untuk apa? Kalau ada Roh Kudus dalam hatiku, aku jadi berani berkata tentang Tuhan Yesus. Kalau ada Roh Kudus dalam hatiku, aku akan berani mendoakan orang yang sakit. Aku tidak malu-malu lagi. Kalau misalnya Tuhan ada di dalam hatiku, Roh Kudus ada dalam hatiku, aku juga akan berani berkata tidak kepada dosa. Satu lagi, berani menegur teman yang suka ngomong kotor. Adik-adik, jangan terlalu banyak ikutan sama yang ada di media sosial ya, baik itu YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, banyak sekali teman-teman yang kalau ngomong lagi ini, wih keren banget. Nah, ada bahasa-bahasa ya sepertinya keren ya kak, tapi nggak usah ikut-ikutan. Kita tetap berkata yang benar karena lidah kita ini dipakai untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau ada teman-teman kita yang juga lagi main game, ngomong lagi yang kotor nih, harus berani untuk katakan, guys, jangan ngomong gitu dong. Lidah kita ini untuk memuji Tuhan. Oh iya, sorry. Nanti kalau dia lupa lagi asik main, gitu lagi, langsung ingatin lagi. Guys, jangan ngomong seperti itu. Ngomong yang baik lah gitu. Jadi kita harus berani untuk berkata benar karena percaya ada Roh Kudus dalam hati kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang perlu kita ingat adik-adik, kita semua adalah anak-anak Allah. Ayo angkat tangannya, siapa anak-anak Allah di sini? Kakak anak Allah, adik-adik juga anak Allah. Nah, kalau membuktikan kita seorang anak Allah, berarti kita adalah anak-anak yang selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti di dalam Roma pasal 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah adik-adik, percaya kita semuanya ada anak Allah? Yang percaya, ayo coba bangkit berdiri. Ini menjadi ayat hafalan kita minggu ini. Super ayat kita hari ini. Bahwa kalau kita semua dipimpin oleh Roh Allah, maka kita disebutlah sebagai anak-anak Allah. Sudah berdiri semua? Oke, dengan semangat, ikut dulu ya kakak dengan gerakan dan bacaannya. 1, 2, 3. Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah
adalah anak Allah. Oke, bisa ya adik-adik? Ini singkat banget jadi gampang untuk diingat. Sampai ayat ini biar bisa kita ingat juga setiap waktu. Oke, kita ulang lagi sama-sama. 1, 2, 3. Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ayo anak-anak Allah, kita berikan tepuk tangan. Luar biasa. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang Allah berikan untuk setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Roh Kudus ini yang akan memberikan kita kemampuan untuk melakukan kehendak Allah. Ingat, kita tidak akan mampu melakukan kehendak Allah yang sempurna dan luar biasa kalau bukan pertolongan Roh Kudus. Nah, ingat juga, Roh Kudus itu adalah penghibur yang setia, penolong yang setia. Pokoknya gak usah takut. Setiap kali adik-adik merasa takut, sungguh-sungguh katakan, Tuhan, aku takut, tapi aku mau percaya bahwa Roh Kudus-Mu ada bersama dengan aku. Nah, itu yang harus adik-adik sebutkan, oke? Nah, adik-adik, sekarang kakak mau mengajak kita sama-sama untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Ayo coba ambil sikap berdoanya. Adik-adik boleh lipat tangannya atau angkat tangannya, tutup matanya. Kita sama-sama renungkan kebaikan Tuhan, di mana Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, tapi Dia buktikan dengan Dia bangkit, hidup, dan naik ke surga. Bahkan Dia menjanjikan Roh Kudus yang akan menuntun setiap langkah kita. Biarpun Tuhan tidak terlihat, Roh Kudus tidak tahu bagaimana bentuknya, tapi kita bisa rasakan kalau Dia selalu bersama dengan kita. Adik-adik, mari kita ucapkan syukur kita. Terima kasih Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami, Engkau mengasihi kami. Kita ingat juga bahwa Tuhan itu seperti cahaya atau air yang mengalir yang ada dalam kehidupan kita. Mungkin seperti manusia atau hewan atau tumbuhan yang tidak bisa hidup tanpa air. Nah, seperti itu juga kita tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Ayo adik-adik, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami buka hati kami. Kami terima Roh Kudus. Kami terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Kami buka hati kami. Kami percaya Roh Kudus masuk dalam hati kami dan memimpin setiap hidup kami. Kami tidak akan mampu dengan kekuatan kami sendiri. Tapi bersama dengan Tuhan, kami menjadi orang-orang yang berani melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan. Roh Kudus, mulai hari ini, tuntun langkah kami, tolong setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Roh Kudus yang Kau berikan buat kami. Terima kasih ya Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh sama-sama belajar firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan terus memberkati setiap adik-adik yang ada di rumah. Dimanapun mereka berada, mereka boleh terus mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan yang tuntun, Tuhan yang pimpin, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita sama-sama berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, Roh Kudus yang luar biasa. Jadi adik-adik, jangan pernah takut untuk melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Apapun yang adik-adik lakukan, baik saat belajar, saat bermain, saat santai, saat sibuk, saat gimana saja dan apa saja, ingat Roh Kudus selalu ada bersama dengan kita semuanya. Oke adik-adik hari ini luar biasa, sudah ikut memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan semangat, dan juga mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan akan terus diberkati berlimpah-limpah. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi di minggu berikutnya. Ingat, Tuhan bersama kita. Tuhan Yesus memberkati, and bye-bye.